Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Angin pagi, cahaya danau. Setelah sarapan, Sui mengeluarkan beberapa barang dan menginstruksikan, kamu bisa pergi ke paviliun Jinsi nanti dan menyedot barang-barang tidak berguna ini satu per satu. Sekarang, ganti dengan batu roh tingkat 2 dan obat roh. Barang-barang ini adalah bagian dari jarahan yang saya dapatkan dari Liu Hongqi kemarin. Beberapa di antaranya disimpan oleh Sui. Harta rahasia pedang jimat, pedang roh bernama, Sansui, 15 batu roh tingkat 3, dan 9 obat roh tingkat 3. Saya harus mengatakan bahwa karakter dari Sekte Roda Bulan berbeda, dan latar belakang keluarga mereka jauh lebih tebal daripada para pejuang di dunia ini. Melihat peninggalan Liu Hongqi ini, mata Cha Jin menunjukkan sedikit kesedihan yang tak terlihat, lalu mengangguk. Melihat Sui berjalan menuju Susiju, Cha Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan, mau kemana?" "Keluar." Sui berkata dengan santai. "Apakah Anda ingin saya ikut?" Cha Jin mau tak mau bertanya. "Tidak, kamu bisa pergi ke paviliun batu emas." Berbicara, Sui telah melangkah jauh. Cha Jin memikirkannya, mengambil barang-barang itu, dan memutuskan untuk pergi ke paviliun Jinsi sekarang. Begitu saya berjalan keluar dari gerbang Sosekiju, saya melihat kereta yang indah dan indah menunggu di sana. Zheng Tianhe, patriark klan Zheng, berdiri di samping kereta dengan seorang gadis dalam gaun hitam dengan riasan halus. "Tuan Muda Su." Begitu dia melihat Sui, Zheng Tianhe menyambutnya dengan senyuman. Kepala salah satu dari 5 keluarga bangsawan teratas di kota Gunzu seperti orang kaya yang baik hati. Menghadapi Sui Ye, dia membawa sentuhan rasa hormat dari hati. Ini membuat gadis berbaju hitam itu tertegun sejenak, dan mau tak mau menatap Sui dengan serius. Apakah ini pria besar yang dikatakan ayahnya? Pasti tampan dan kencang. Matanya yang indah bersinar, sepasang alis daun willow yang terbang miring ke pelipis sedikit terangkat, dan sudut dalam matanya sedikit menyipit, seperti rubah kecil, menawan dan bergerak. "Ada apa saja?" Sui bertanya. Zheng Tianhe tersenyum dan berkata, "Saya mengetahui bahwa Tuan Muda baru tiba di kota Gunzu kemarin, dan masih ada kekurangan seseorang yang akrab dengan situasi di kota, jadi saya menunggu lebih awal. Di sini, saya bermaksud untuk merekomendasikan putri saya yang malang kepada Anda, dan biarkan dia berjalan di samping putranya di masa depan. Meskipun itu tidak dapat menyelesaikan masalah besar, itu dapat menyelamatkan putra dari banyak masalah dengan mempercayakannya untuk melakukan beberapa hal kecil." Cha Jin, yang kebetulan berjalan keluar dari pintu, baru saja mendengar kata-kata ini, dan mau tidak mau terkejut, matanya aneh. Kepala keluarga Zheng yang bermartabat, betapa mengerikan otoritasnya, dan seberapa menonjol posisinya, siapa yang berani percaya bahwa dia sangat ingin terlibat pagi-pagi begini? Zheng Tianhe pertama-tama menyapa Cha Jin dengan senyuman, lalu melambai, "Nak, datang dan sampai jumpa Paman Su." Gadis bergaun hitam itu melangkah maju dengan cepat, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata dengan tegas, "Paman Su, ayahku bercerita tentangmu tadi malam, jangan khawatir, aku berjanji untuk melayanimu hati-hati, dan aku tidak akan pernah membuatmu tidak bahagia." Gadis itu baru berusia 16 atau 17 tahun, gaun hitamnya bergoyang, kulitnya lebih baik dari salju, dia cantik dan seksi, panas dan menawan, dan rambutnya yang panjang berwarna coklat muda, bibir lembab dan berkilauan, seperti buah persik yang lembut. Melihat mata Sui, ada sedikit kekaguman. Ini pasti akan memuaskan rasa kesombongan siapapun. "Vixen kecil, masih dipanggil Paman, kenapa kamu tidak mengenalinya sebagai ayah baptis?" Cha Jin bergumam pada dirinya sendiri. "Tuan Muda, ini putriku yang tidak nyata, namanya Mu Yao, panggil saja dia Xiao Yao." Zheng Tianhe memperkenalkan sambil tersenyum. Sui melihat sekilas bahwa gadis cantik dan seksi ini tampak patuh, tetapi sebenarnya dia tidak jujur pada tulangnya. Namun, dia tidak akan peduli tentang itu. Terlebih lagi, dia benar-benar membutuhkan seseorang yang akrab dengan situasi di kota Gunzu di sisinya, dan segera mengangguk acuh tak acuh, "Tidak apa-apa untuk mengikuti saya hanya satu tanya, patuh, dan jangan membuat masalah."
Jangan khawatir, Paman Su, aku selalu yang paling patuh. Gadis Zheng Muyao tersenyum ringan, sudut matanya melengkung seperti rubah kecil. Su Yi melihat sekilas pemikiran kecil gadis itu, dan hanya berjanji untuk patuh, tetapi tidak berjanji untuk tidak membuat masalah. Tentu saja, Su Yi terlalu malas untuk memilih kata-kata untuk memperbaiki masalah sepele ini. Jika gadis itu benar-benar berani membuat masalah untuknya, dia tidak akan peduli dengan wajah Zheng Tianhe, dan berjanji untuk membiarkan gadis ini mengalami akhir dari masalah. Tuan Muda Su, Nona Cha Jin, maka Zheng akan pergi dulu. Zheng Tianhe berbalik tanpa penundaan lebih lanjut. Sebelum dia pergi, dia juga meninggalkan kereta dan pengantin pria yang cantik dan indah sebagai mobil Su Yi. Gadis kecil, ayahmu menjagamu di sisimu untuk melakukan sesuatu. Kamu harus berpikir dua kali. Pada saat ini, Cha Jin datang dan berbicara dengan lembut. Zheng Muyao telah lama memperhatikan brokat teh, lagi pula, keindahan yang begitu menakjubkan, sulit untuk tidak menarik perhatian. Dia tersenyum dan berkata, siapa nama bibi ini? Wajah cantik Cha Jin membeku, kamu panggil aku apa? Zheng Muyao berkata dengan polos, kamu dan Paman Su bersama, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Aku harus menghormatimu. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, kata kamu, menonjolkan nadanya. Cha Jin kesal, dari mana dia tidak tahu bahwa rubah kecil ini sedang memprovokasi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit, mengulurkan tangan dan menggosok kepala Zheng Muyao, dengan nada seorang penatua, berkata, ini benar-benar temperamen anak-anak, maka Anda dapat mengingatnya, anak-anak membuat kesalahan, dan mereka kemungkinan besar akan mendapatkan papan di pantat mereka. Zheng Muyao tertegun, dan tiba-tiba tersenyum manis, jangan khawatir, Bibi, jika Paman Su benar-benar mengalahkanku, itu juga baik untukku, aku memahaminya di hatiku. Satu gigitan pada satu waktu, biarkan Cha Jin menggertakkan gigi peraknya secara diam-diam, dengan senyum cerah di wajahnya, dia mengangguk dan berkata, pahami saja, aku yakin ini yang ingin dilihat ayahmu. Titik. Iya, kamu pasti tidak akan mengecewakan ayahmu, kan? Zheng Muyao mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika ayahku kecewa, selama Paman Su tidak mengecewakanku. Su Yi berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai? Zheng Muyao dan Cha Jin, dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil, semuanya diam dan saling memandang. Hati wanita itu bergejolak sedikit demi sedikit. Pergi dan jalan-jalan keliling kota. Su Yi langsung menuju kereta. Zheng Muyao buru-buru mengikuti dengan roknya, dan sebelum pergi, tersenyum dan melambai pada Cha Jin, Bibi, aku akan menemani Paman Su dulu, mari kita luangkan waktu. Selamat mengobrol. Setelah mengatakan itu, dia naik ke kereta. Segera, kereta perlahan melaju menuju jalan yang jauh. Cha Jin menyaksikan kereta menghilang, dan senyum di wajahnya yang cantik sedikit memudar, gadis kecil yang bertarung denganku benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Namun, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Bagaimana jika rubah kecil ini mengambil tindakan tidak bermoral untuk menyenangkan Su Yi? Apa yang ingin saya lakukan? Cha Jin membeku sejenak, menggelengkan kepalanya karena mencela diri sendiri, dan memadamkan pikiran untuk berkencan dengan Zheng Muyao. Dia hanya seorang gadis kecil, paling-paling dia hanya bersama Su Yi selama beberapa hari, itu tidak perlu dipedulikan. Gerbongnya sangat luas, ditutupi dengan karpet yang disamak dengan kulit dan bulu binatang, dan di lemari yang terbuat dari kayu cendana, ada kendi, cangkir teh, melon, dan buah-buahan makanan penutup, del. Kursi yang dibuat dengan baik juga sangat nyaman, dan Anda dapat berbaring di sana tanpa merasa terbentur. Mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan tergantung di atas kereta, dan ada celah di kedua sisi untuk ventilasi, yang tidak kusam dan menyedihkan sama sekali. Layak menjadi mobil kepala keluarga Zheng, lumayan. Su Yi berbaring di sana dengan malas, berpikir dalam hati apakah dia ingin mendapatkan kereta seperti ini, sehingga dia bisa menggunakannya nanti. Segera, dia menolak gagasan itu. Saat berjalan di dunia, kenikmatan terbesar adalah melihat keindahan langit dan bumi, menghargai keindahan gunung dan sungai,
garis lintang dan garis bujur, hanya dengan cara ini hati Tao dapat diselesaikan dan kekuatan penciptaan diwujudkan. Tentu saja, jika Anda berada di kota, tidak diragukan lagi yang paling nyaman menggunakan kereta seperti itu. Zheng Muyao duduk dengan lutut ditekuk, memperlihatkan sepasang betis ramping dan putih kristal di bawah rok hitamnya, sosoknya yang panas dan indah, dan kemudian menguraikan kurva yang menyenangkan. Paman Su, kita mau kemana? Kereta itu sangat luas, tetapi Zheng Muyao, yang duduk dengan lutut ditekuk, sangat dekat dengan Su Yi, apakah dia mengetahuinya atau tidak? Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda akan mengira dia sedang meringkuk di tangan Su Yi. Jarak yang begitu jauh juga membuat suasana di dalam gerbong sedikit memesona. Berjalan keliling kota dulu. Su Yi melirik gadis kecil seperti rubah, lalu menunjuk ke sudut kereta, pergi dan duduk di sana. Zheng Muyao tercengang, mengedipkan matanya, dan berkata, Paman Su, aku tidak keberatan, kamu bisa. Tidak keberatan. Suaranya lembut dan seperti lilin, tapi ada sedikit provokasi. Saya keberatan. Hidung Su Yi berkerut, sachet yang kamu pakai antara lain Angelika berdaun 9, Centennial Perilla, Suilwoding, Borneo, Dipterocap, Del. Ini terdiri dari 9 jenis rempah-rempah untuk diresapi, dan meskipun wewangian tubuhnya gerah, bagi saya, wewangian kuat dengan suasana genit ini benar-benar menjengkelkan. Sekarang, apakah Anda mengerti apa yang saya pedulikan? Zheng Muyao lesu sesaat, wajahnya yang cantik sedikit malu, dia mengambil sachet hanya seukuran koin tembaga dari pinggangnya yang ramping, dan melemparkannya dari jendela kereta keluar. Kemudian gadis itu menggerakkan tubuhnya yang halus, duduk di sudut kereta, menggigit bibirnya yang mengilap, dan berkata dengan menyedihkan, Paman Su, jika saya tahu Anda tidak, jika Anda menyukai aroma ini, aku pasti tidak akan memakainya. Jika kamu ingin menghukum, cukup. Tegur aku. Kamu bisa mengalahkanku, asalkan kamu merasa senang. Su Yi menggosok ujung alisnya, menghela nafas pelan, dan berkata, Nak, ejekan semacam ini terlalu canggung, aku menyarankanmu untuk berlatih lagi. Kultivasi, penampilan dan sosoknya sangat bagus, tetapi temperamen dan pesonanya sedikit membosankan, sangat membosankan. 16 atau 17 tahun, apa temperamen dan pesona yang sebenarnya? Napas muda yang berasal dari cinta dan alam adalah yang terbaik. Seperti Wen Lingsui, setiap gerakan, setiap cemberut dan senyum, terlihat enak dipandang. Zheng Muyao di depannya jelas-jelas, berakting, gadis yang tampaknya cantik dan seksi, patuh dan menawan ini, keliaran dan pemberontakan di tulangnya selalu dalam dirinya ditekan. Dengan kata lain, apa yang dia tunjukkan sekarang bukanlah dia yang sebenarnya. Zheng Muyao benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, Zheng Muyao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ragu, Paman Su, kamu baru saja mengatakan begitu banyak, apakah kamu pikir aku terlalu proaktif? Su Yi memberi isyarat, kemarilah. Zheng Muyao tertegun sejenak, meskipun dia bingung, dia menggerakkan tubuhnya yang halus dengan ringan, mendekati masa lalu, dan berkata dengan lembut dan manis, Paman Su, kamu apa yang akan kamu lakukan? Su Yi mengulurkan tangannya, dan secara alami mencubit wajahnya yang cantik. Matanya yang indah dipenuhi amarah, tetapi dia ragu-ragu untuk berbicara, sementara sepasang tinju merah muda diam-diam mengepal. Dengan kewaspadaan yang begitu kuat, dapatkah itu dianggap aktif? Su Yi berbaring di sana dengan malas, dan berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah berpura-pura, ayahmu memintamu untuk melakukan hal-hal di sisiku untuk menyelesaikan masalah, tidak membiarkanmu mengujiku lagi dan lagi. Ekspresi Zheng Muyao berubah, dan dia berkata dengan sedih, Paman Su, apa itu godaan, mengapa saya tidak bisa memahaminya? Mata Su Yi jernih dan dalam, dan berkata, baru saja, jika saya digoda oleh Anda untuk menunjukkan sedikit keinginan, saya pasti akan dihina oleh Anda, dan saya akan berpikir dalam hati saya. Hati, aku Su Yi memang seperti itu, jauh lebih kuat dari apa yang ayahmu katakan, dan kamu bahkan berpuas diri dengan tipuanmu. Zheng Muyao hendak berdebat, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Su Yi yang jernih dan datar, dia merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, menundukkan kepalanya tanpa sadar dan tidak berani menatap Su Yi.
Ayahmu pasti banyak berbicara denganmu tadi malam, dan memintamu berjanji untuk melayaniku dengan hati-hati, apapun yang terjadi, kan? Sui mengambil kendi di lemari kayu dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Zheng Muyao menundukkan kepalanya, dan wajahnya yang cantik tidak yakin. Dengan temperamen Anda harus sangat enggan, jadi saya berpikir untuk melihat seberapa mampu saya Sui sebenarnya. Jika Anda dapat mengolok-olok saya, biarkan saya membodohi diri sendiri, itu lebih sesuai dengan hatimu. Sui meminum semua anggur di dalam cangkir dan berkata, dan dengan cara ini, kamu bisa pulang dan memberitahu ayahmu bahwa aku, Sui, tidak cukup baik. Dengan cara ini, warna membutakan pikiran, dan menginginkan kecantikanmu. Pada saat itu, bahkan jika ayahmu tidak berani mempedulikanku, dia akan menemukan cara untuk berhenti membiarkanmu melakukan sesuatu denganku. Itu setara dengan pembebasan, dan kamu tidak perlu melakukannya. Jadilah seperti pelayan, menganiaya dirimu sendiri untuk melayaniku. Mendengar ini, Zheng Muyao merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, tangannya mengepalkan jubahnya dengan tenang, dia merasa bahwa rahasia di dalam dan di luar tubuhnya tampak sekilas, dan hatinya tidak bisa menahan diri. Tapi terburu-buru ada rasa panik. Orang ini baru saja bertemu dengannya, bagaimana dia bisa melihatnya sekaligus? Sui minum sendiri, dan berkata pada dirinya sendiri, sebagai putri kepala keluarga Zheng, dengan status tinggi, saya tidak perlu banyak bicara, ditambah penampilannya yang luar biasa. Kemanapun aku pergi, kemanapun kamu pergi, itu pasti menjadi fokus perhatian semua orang, dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Bagaimana kamu bisa menjadi sapi atau kuda untuk orang asing hanya karena kata-kata ayahmu? Dia memikirkannya dan berkata, namun, kamu juga sedikit pintar, dan kamu tahu bahwa kamu tidak bisa disengaja. Lagi pula, jika kamu menyinggung saya, ayahmu akan menjadi yang pertama. Saya tidak bisa mengampuni Anda. Itulah yang mendorong Anda untuk memainkan trik kecantikan. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Zheng Muyao duduk di sana, benar-benar terpana. Kata-kata Sui seperti pisau tajam, membedah trik paling pribadi di hatinya lapis demi lapis, seolah-olah memudar pakaian yang menutupi tubuhnya membuatnya bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Kereta masih melaju kencang melintasi kota. Suasana di dalam gerbong agak membosankan. Aduh, kalau saya tahu saya tidak akan malu. Zheng Muyao menghela nafas, sangat tertekan. Dia tampak terlalu malas untuk berpura-pura, alis Willow yang miring ke pelipis sedikit terangkat, dan bedak bibir yang dia kerutkan ringan, menguraikan busur bangga, mata yang indah saat melihat ke depan, ada petunjuk pemberontakan, seperti kucing liar. Segera, dia tertawa lagi, matanya menyala, dia menatap Sui dan berkata, Paman Su, aku menemukan bahwa aku sedikit menyukaimu, mulai sekarang, aku harus patuh dan aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi. Sui mendengus, meluruskan kakinya yang bersilang, dan berkata, bisakah kamu mencubit kakimu? Tertangkap lengah, mata indah Zheng Muyao melebar. Setelah beberapa saat, dia berbisik, aku akan mencoba. Gadis berpakaian hitam yang menawan dan halus itu menarik napas dalam-dalam, mengulurkan sepasang tangan giok putih yang subur, dan dengan lembut menekannya di betis Sui. 10 jari mengerahkan kekuatan, meremas, memukul, mengetuk, mencubit, menepuk. Di lubuk hati bangga gadis itu, ada amarah yang dalam, dan kekuatan jarinya menjadi jauh lebih besar. Sui berbaring di sana dengan nyaman, memejamkan mata dan tertidur. Pria ini benar-benar arogan. Dia benar-benar memperlakukanku seperti gadis kecil yang mencubit kakinya. Cari kesempatan dan buat dia bodoh. Zheng Muyao diam-diam mengertakkan gigi, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Untuk beberapa waktu, dia merasa sedikit sakit karena menggosok jarinya, dan tiba-tiba Sui berkata, "Parkir." Kereta berhenti. Sui mengeluarkan lilin berwarna darah dari jubah lengan bajunya, dan melihat bahwa lilin itu berwarna merah cerah dan menyilaukan, dan sedikit darah mengalir. Zheng Muyao tinggal sebentar, matanya tertarik. Sebelum dia sempat bertanya, Sui bangkit dan turun dari kereta, "Kamu tetap di sini." Ini adalah jalan bobrok dengan rumah-rumah padat tersebar tidak teratur, dan jalan setapak antar rumah sempit dan banyak, menyebar seperti jaring laba-laba.
Di mana ini? Su Yi berdiri di depan kereta dan melihat sekeliling. Pengantin pria yang mengendarai kereta adalah pria tua yang sangat kurus, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Hui, ini adalah Yongan Fang. Sebagian besar orang yang tinggal di daerah ini adalah pedagang dan pion dari tempat lain, dan juga ada banyak pejuang asal biasa di dekatnya. Untuk mencari kehidupan. Disingkatnya, penduduk di sini adalah campuran, dan ada 3 agama dan 9 puncak. Su Yi mengangguk, memegang lilin berwarna darah di satu tangan, berjalan menuju gang sempit tidak jauh. Segera, sosok itu menghilang. Paman Liao, apa yang dilakukan orang ini? Di kereta, Zheng Muyao menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melapor ke Nona, sebelumnya lelaki tua ini mengira pemuda ini berencana untuk nongkrong di kota dan membiasakan diri dengan situasinya, tetapi sekarang sepertinya dia jelas mencari seseorang. Zheng Muyao berkata dengan terkejut, gunakan lilin berwarna darah untuk menemukan seseorang. Orang ini benar-benar aneh. Mata lelaki tua yang dikenal sebagai Paman Liao berkedip, dan dia berkata, Nona, ada beberapa orang aneh dengan metode misterius dan tidak terduga di dunia ini. Su ini pasti keberadaan yang luar biasa untuk anak laki-laki harus dihormati oleh patriark, dan seringkali bukan sesuatu yang bisa kita spekulasikan ketika orang-orang menyukai tindakan ini. Aku tidak melihat seberapa mampu dia. Zheng Muyao cemberut, dan menambahkan dalam hatinya, kemampuan untuk menggertak orang dan mencubit kaki mereka cukup besar. Liao Bo tersenyum ringan dan berkata dengan penuh arti, Nona, Patriark menganggap Anda sebagai permata di telapak tangannya, tetapi hari ini dia ingin Anda menyerahkan status Anda dan menemani Su. Apakah Anda tahu mengapa Tuan Muda melakukan sesuatu di sisinya? Zheng Muyao dengan linglung berkata, bukannya aku ingin menggunakanku sebagai penghubung untuk mendekatkan hubungan antara keluarga Zheng dan dia. Liao Bo berkata, Nona, apakah Patriark pernah membuatmu menderita seperti ini sebelumnya? Tidak sama sekali. Zheng Muyao bertanya-tanya, Paman Liao, apa yang ingin kamu katakan? Liao Bo menghela nafas, putra tercinta dari orang tua memiliki rencana jangka panjang. Nona, Patriark mengumpulkan kebaikan untukmu, tidak peduli apakah kamu memilikinya atau tidak. Salah, setidaknya kamu harus mengerti, niat baik ayahmu. Zheng Muyao menghela nafas lesu, tidak setuju. Lorong-lorong saling bersilangan, di antara rumah-rumah yang berantakan. Su Yi berjalan sendirian, sesekali menatap lilin berwarna darah di tangannya, tapi dia tidak pernah berhenti. Lilin berwarna darah ini disebut Soul Wax. Harta ini dimurnikan dari darah Wang Yunqi. Selama Wang Yunqi muncul dalam radius ribuan kaki, Anda dapat merasakan napas Wang Yunqi dengan objek ini. Alasan mengapa Su Yi berkeliaran di kota dengan kereta barusan adalah untuk menggunakan benda ini untuk menemukan jejak Wang Yunqi. Setelah setengah jam, Su Yi membalik telapak tangannya, menyingkirkan lilin berwarna darah, dan melihat ke halaman bobrok tidak jauh. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik. Dia telah menetapkan bahwa halaman tadi adalah tempat persembunyian Wang Yunqi. Namun, Su Yi tidak berencana untuk bertemu Wang Yunqi sekarang, selama lokasinya ditentukan, dia dapat ditemukan kapan saja di masa depan. Di depan gerbong yang menunggu, Su Yi bertanya pada Paman Liao, berapa lama untuk pergi ke Akademi Tianyuan? Liao Bo buru-buru berkata, Akademi Tianyuan terletak di pegunungan puluhan mil di luar kota, jika kita pergi dari sini, kita dapat tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Su Yi berkata, apakah Akademi Tianyuan mengizinkan orang luar masuk? Tidak. Paman Liao menggelengkan kepalanya dan langsung tersenyum, namun, jika kamu ingin pergi, kamu dapat meminta nona muda untuk membawamu ke sana. Wanita muda itu adalah tetua kelima dari Akademi Tianyuan, Yue Yuqi, murid tertutup paling akrab dengan situasi Akademi Tianyuan. Oke, ayo pergi sekarang. Su Yi mengangguk dan berjalan langsung ke kereta. Paman Su, apa yang akan kamu lakukan di Akademi Tianyuan? Mengenakan gaun hitam, gadis cantik dan berdarah Zheng Muyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yi berbaring di sana dengan malas dan berkata, temukan seseorang. Zheng Muyao menjadi semakin penasaran, dan berkata, Paman Su, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya masih mengenalnya. Kita akan membicarakannya nanti.
Su Yi menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika seorang wanita ingin tahu tentang satu hal, Anda menjawabnya sekali, dia bisa bertanya 10 kali, dan dia tidak akan pernah menyerah. Jadi, Su Yi tidak memberi Zheng Muyao kesempatan untuk bertanya lagi. Zheng Muyao cemberut, Su Yi menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, bagaimana dia bisa mengolok-olok dirinya sendiri. Segera, matanya berputar dan dia tiba-tiba mengulurkan sepasang tangan ramping, yang diam-diam menekan paha Su Yi dan meremasnya dengan tajam. Su Yi membuka matanya dan berkata, "Apa? Aku hanya ingin mencubit kaki Paman Su." Zheng Muyao tersenyum indah, hatinya gelap, dan ketika dia menekannya di paha Su Yi barusan, dia jelas merasakan otot-otot Su Yi tiba-tiba menegang, seolah ketakutan. "Apakah kamu juga takut?" Dia sangat bangga. Su Yi melirik goblin yang cantik dan licik, menutup matanya lagi, dan berkata, "Gunakan kekuatan, aku tidak akan mengatakan berhenti, kamu tidak diizinkan untuk berhenti." Zheng Muyao tinggal sebentar, apa ini? Melukai 1.800 musuh. Di luar kereta, Paman Liao mengguncang kendali dan mendengus, berkendara. Kereta itu berlari dengan kecepatan penuh di dalam kota dan melaju keluar kota. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.